Halo, jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Yosiadian. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu eksternalitas di dalam mata kuliah ekonomi publik. Ya, jadi eksternalitas adalah materi di dalam salah satu materi di dalam mata kuliah ekonomi publik yang akan kita pelajari bersama-sama kali ini. Ya, yang pertama eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu adalah manfaat dan atau biaya yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Eksternalitas ya, harga atas barang atau jasa sulit atau tidak dapat ditentukan oleh pasar. Jadi eksternalitas ini mengakibatkan harga itu tidak dapat ditentukan. Jadi memang eksternalitas ini adalah sebuah dampak ya. Dampak itu bisa hal yang bermanfaat atau biaya ya yang sulit untuk diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan secara langsung dalam produksi barang dan jasa. Jadi, nah ada 4 macam eksternalitas. Eksternalitas dari eksternal, dari luar, ada dari lingkungan, dari efek samping barang dan jasa, ada efek limpahan atau mungkin efek limpahan di sini adalah efek yang ditimbulkan ya akibat ada penambahan eksternalitas yang lain gitu. Jadi dan itu bisa terjadi bersama-sama. Konsekuensinya ada dua, ada inefisiensi pasar yang tidak efisien dan ada free rider atau penunggang dari luar atau apa ya orang yang ya istilahnya kalau bicara penunggang dari luar itu adalah orang provokator ya, provokator itu penunggang dari luar, free rider begitu ya. Nah nanti kita akan bahas sama-sama apa saja eksternalitas yang ada ya di dalam sebuah usaha. Nah ada empat jenis eksternalitas. Yang pertama dari produsen ke produsen, yang kedua dari produsen ke konsumen, yang ketiga dari konsumen ke konsumen, yang keempat dari konsumen ke produsen. Ya, kita akan nanti bedah satu-satu, ada 4 ini. Yang pertama, nah ini penjelasan tadi, efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain. Yang kedua, efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen. Yang ketiga, konsumen ke konsumen lain. Yang keempat, konsumen ke produsen. Yang pertama, kita akan ya mengulas tentang dari produsen ke produsen lain ya. Jadi aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Ya, contohnya ya perusahaan air minum yang ada di daerah bawah. Ya, perusahaan air minum yang ada di daerah bawah mengambil air yang menjadi bekas dari pencemaran limbah produsen air yang ada di atas gunung, ya, di kaki gunung. Jadi biasanya air minum itu kalau sudah sampai bawah itu sudah tidak steril lagi ya, karena ada banyak campuran-campuran dari limbah yang ada ya, yang dari produsen yang di atas. Jadi produsen yang di bawah ini menjadi ada pengeluaran tambahan yang itu tidak dapat ya dimasukkan ke dalam biaya produksi karena ya memang itu resiko ya, resiko. Jadi ini terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain ya. Jadi gitu, itu yang pertama. Yang kedua, produsen ke konsumen, aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatan oleh rumah tangga konsumen. Contohnya polusi
Ya, ini sangat sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana eksternalitas dari produsen ke konsumen ini kebanyakan eksternalitas negatif ya. Jadi polusi suara, polusi udara ya yang ditimbulkan ya, radiasi ya, karena biasanya polusi suara itu kan ada pabrik-pabrik yang mengeluarkan bunyi atau dentuman yang keras dalam memproduksi barang, itu mengganggu lingkungan ya, dan itu tidak bisa dijadikan penambahan biaya produksi karena memang itu dampak ya. Nah, kayak menurunnya daya tarik lingkungan karena pertambangan banyak ya, di sekitar kita juga tahu tambang-tambang liar yang itu merusak alam, sawah-sawah yang sudah bagus miliknya konsumen ya itu dikeruk atau digali secara dalam, dan tidak jarang reklamasi lahan ya. Reklamasi lahan itu tidak sempurna seperti pada mulanya, pada awalnya. Jadi itu yang merupakan risiko ya dari eksternalitas produsen ke konsumen. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, konsumen ke konsumen lain. Nah, ini aktivitas seseorang atau kelompok yang mempengaruhi atau mengganggu fungsi, utilitas, atau manfaat konsumen yang lain. Misalnya contoh, pembakaran sampah oleh tetangga. Nah, misalnya ini di lingkungan kita tetangga, biasanya kalau sore atau pagi gitu ya, itu ada orang yang bakar-bakar sampah. Nah, itu merupakan resiko. Ya, jadi tidak bisa dipakai untuk misalnya menaikkan harga jual rumah atau tanah yang di situ karena tetangganya sering bakar sampah, tidak bisa. Saya tadi sudah katakan di awal bahwa eksternalitas itu tidak bisa dimasukkan di biaya produksi atau biaya yang nanti mungkin dimasukkan di harga jual, itu tidak bisa. Ya memang sudah resiko ya, namanya hidup bersosial itu ada tetangga yang seperti itu, tetangga yang seperti ini, dan sebagainya. Jadi pembakaran sampah oleh tetangga itu sering kali kita lihat ya di lingkungan kita sendiri. Dan yang nomor dua, bising suara radio atau televisi terkadang juga ada. Tidak hanya radio atau televisi, bahkan musik ya. Misalnya waktu pagi atau sore begitu menjelang azan maghrib ya, ada tetangga yang mungkin punya sound system terus dihadapkan keluar ya, terus ya akhirnya apa ya, akhirnya mengganggu. Tapi ada juga tetangga yang tidak terganggu, malah asik menikmati, ada ya. Jadi memang unik-unik ya, terutama orang Indonesia, unik-unik karena memang ya ada tetangga yang gemar apa ya, bunyikan musik keras-keras ya, menikmati. Ada yang terganggu ya, macam-macam ya. Dan yang ketiga, asap rokok bagi orang lain. Ini sudah tidak perlu kita bahas lagi karena memang jelas itu adalah mengganggu atau mempengaruhi ya udara di sekitar orang lain ya. Jadi pencemaran ya. Jadi gitu. Itu adalah eksternalitas ketiga, konsumen ke konsumen lain. Yang keempat, konsumen ke produsen. Aktivitas konsumen yang mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Misalnya contoh ada di perusahaan ya, ikan ya, itu memakai air bekas limbah rumah tangga, biasanya gitu, karena air kan kalau pakai sumur bor mahal ya pakai air sungai kan gitu untuk mencuci ikan atau apa ya, dan sebagainya. Dan itu ya
otomatis ikan menjadi tidak bersih kan kalau dicuci seperti itu. Limbah rumah tangga dialirkan ke sungai, akhirnya mengganggu produsen yang menggantungkan produksinya karena ada sungai itu. Ya contohnya produsen ikan, usaha ikan, nelayan ya itu. Terus kadang-kadang perusahaan air bersih yang ada di bawah itu ada memakai air ya sungai untuk sebagai sumber mata air ya. Sungainya kotor, nah itu juga termasuk ya eksternalitas yang tidak dapat diperhitungkan biaya dan manfaatnya begitu ya. Nah, bentuk eksternalitas menurut Baumol dan Watts tahun 1975 ada dua, eksternalitas yang bisa habis dan eksternalitas yang tidak bisa habis. Eksternal yang bisa habis itu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang privat yang bisa habis, jadi barang tersebut dikonsumsi seorang individu ya, tapi itu merupakan ciri barang privat. Barang privat seperti kita tahu pada video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, barang privat itu barang yang ya memerlukan biaya atau pengorbanan untuk mendapatkannya atau menikmatinya. Misalnya eksternalitas yang bisa habis itu jika barang dikonsumsi oleh seorang individu maka tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain karena memang dia ya selain produksinya terbatas juga ya mengeluarkan biaya dan itu tidak sebanyak jumlah populasi di daerah tersebut. Jadi hanya kalangan tertentu saja. Itu barang privat ya, eksternalitas yang bisa habis. Yang tidak bisa habis ya barang publik tertentu karena kebalikannya. Jadi konsumsi seseorang terhadap barang publik itu tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lain. Jadi dampaknya terus ada. Karena barang publik jadi dipakai terus-menerus dan itu dipakai orang lain yang itu tidak memerlukan biaya, artinya ya banyak dampak di situ yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Itu ada dua bentuk ya. Yang selanjutnya, oh sudah, ternyata sekian dari paparan video saya pada kali ini yang membahas tentang eksternalitas. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email atau media sosial yang lain. Dan terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf jika banyak tutur kata atau ucapan yang salah dan semoga ya para penikmat video ini bisa mengambil manfaat atau ilmu dari apa yang sudah saya sampaikan dan juga klik subscribe dan share ke teman-teman kalian agar video ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.